hari si penyusup keluar untuk buang air besar dan meninggalkan toilet dengan sisa kotoran yang masih terlihat di permukaan. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antaina, dan hari ini aku tuh nyeritain kalian film lagi yang pastinya bikin tegang, yang pastinya twist banget, terus yang pastinya ini alurnya bener-bener bikin tegangnya terus-terusan gitu guys. Jadi kalian nggak boleh ke-skip sama sekali karena ini bener-bener seru banget. Semuanya cerita yang aku udah pilihin buat kalian tuh bener-bener seru banget. So langsung aja daripada berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam filmnya ya. Kali ini adalah tentang seseorang yang kayak gimana ya guys, dia itu sembunyi di rumah orang selama bertahun-tahun, dan ini benar-benar tegang banget. Kalian harus lihat. Langsung aja kita mulai ke filmnya. Oke guys, film ini tuh diawali dengan seorang pria yang baru bangun dari tidurnya di pagi hari. Pria ini bernama Hussein. Ini memulai harinya dengan mandi dan sarapan. Dilihat dari style berpakaiannya, dapat diketahui bahwa Hussein merupakan orang yang sukses dengan pekerjaan, stabil, hingga ia bahkan telah memiliki apartemen pada usianya yang terbilang kan cukup muda gitu guys. Namun ternyata Hussein tidak menyadari bahwa selama ini ia itu tinggal bersama orang lain. Setelah Hussein pergi dari apartemennya, orang asing tersebut keluar dari persembunyiannya. Ia lantas memakai barang-barang milik Hussein seperti obat kumur, sikat gigi, bahkan handuk milik Hussein. Ia gunakan untuk melap, maaf banget ya, alat kelaminnya. Ketika lapar, ia langsung mengambil makanan di kulkas dan berupa kayak sereal dan ditambahkan dengan susu. Jadi kayak rumah sendiri aja gitu guys. Begitulah ia menghabiskan harinya dengan santai di apartemen Hussein hingga ia tertidur di ranjang milik Hussein. Hussein yang baru aja pulang dari kerja langsung mendapat telepon dari sang pacar bernama Melinda, bahwa ia itu bilang kalau dia akan datang 2 hari lagi dan minta dijemput di bandara. Beberapa jam setelah Hussein tertidur, si penyusup tanpa pikir panjang memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan beraktivitas sesuka hatinya. Namun parahnya perilaku pria tersebut sudah kelewat batas nih guys. Ia mengganti alarm Hussein dari jam 8 ke jam 9 dengan tujuan agar Hussein itu telat bekerja dan dimarahi oleh atasannya. Udah numpang nggak tahu diri ini orangnya. Tidak cukup sampai di situ, ia juga dengan sengaja mengisi botol susu yang tadi ia gunakan saat membuat teh dengan air keran dan mengubah jadwal yang ditulis Hussein sebagai pengingat ketika menjemput pacarnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa selama ia tinggal di apartemen, ia terus merasa kesepian dan hanya menghibur dirinya dengan memberi makan 2 ekor merpati setiap harinya. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa identitas pria misterius ini dan alasan ia tinggal di apartemennya Hussein. Seiring waktu berlalu, Hussein kembali tiba di apartemennya seraya menelpon dengan serius. Setelah diperhatikan, ternyata pekerjaan Hussein ialah sebagai agen properti. Akan tetapi setibanya ia di apartemen, ia tidak bisa langsung beristirahat karena harus membersihkan dapurnya yang berantakan. Tentu aja tujuan utama si penyusup ialah membuat Hussein lelah agar ia segera tidur. Bingung dengan apa yang ia lakukan selanjutnya, si penyusup lalu mengambil kartu kredit milik Hussein dan mencatat semua informasinya agar untuk digunakan pada saat tertentu. Besoknya Hussein segera bangun dan mandi lalu memulai membersihkan apartemen dan pakaiannya karena hari itu adalah hari Sabtu nih guys. Tidak lama kemudian ia mendapat telepon dari pacarnya yang udah marah-marah karena tidak dijemput sedari tadi. Bagi si penyusup, hari Sabtu merupakan hari menyebalkan karena Hussein terus berada di apartemennya. Maka dari itu ia mengganti isi Listerine milik Hussein dengan air liurnya yang berbau. Jahat banget gak sih itu orang? Ia juga memakai kaos kaki dan celana dalam Hussein yang baru aja dijemur beberapa saat lalu. Selanjutnya, ia dengan sengaja memasukkan 2 ekor merpati ke dalam apartemen Hussein dengan menaburkan cemilan sehingga Melinda merasa jijik ketika masuk ke dalam apartemen Hussein. Terlebih lagi, kursi di apartemen Hussein telah dipenuhi dengan kotoran merpati. Namun hal ini bukan berita bagus bagi si penyusup karena ia harus menghindari kedua orang itu karena kan sekarang ada Melinda juga. Melihat lemari Hussein yang sama sekali tidak mempunyai persediaan makanan, Melinda terpaksa belanja di supermarket. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka beradu argumen.
Namun sebagai permintaan maaf, Hussein mengajak Melinda untuk makan malam di restoran mewah nih guys. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh penyusup untuk keluar dan ia mulai menghabiskan sabun mandi milik Hussein dan Melinda begitu aja. Ia juga menggunakan alat cukur jenggot Hussein untuk mencukur ketiaknya sendiri. Jadi yang di jenggot jadi ke ketiak gitu guys, ketiak orang lagi. Tak mau kalah ia meluangkan diri untuk memakan sepiring spaghetti. Enak banget hidupnya ya. Berhubung besok adalah hari Minggu, ia dengan sengaja membuang perhiasan Hussein ke dalam toilet dan menggunting dasi-dasinya agar Hussein tidak dapat memakainya saat kencan dengan sang pacar. Jahat banget ini orang tuh maunya apa gitu guys. Tidak lupa ia mengganti kembali isi Listerine dengan bekas kumurnya sendiri dan mengisi sabun mandi mereka dengan cairan pembersih lantai. Keesokan harinya, sehabis ia mandi dan bersiap-siap untuk pergi kencan, Hussein menyadari bahwa dasinya itu telah terpotong dan perhiasannya juga tidak ada di lemari. Setelah menyadari apartemennya kembali kosong, pria misterius itu dengan sengaja membuka situs dewasa di laptop Melinda dan mengambil candal Melinda untuk menyeka ingusnya. Akibatnya Hussein dan Melinda pun bertengkar sesuai rencana si penyusup, karena Melinda merasa kalau Hussein itu aneh banget dong kayak gitu. Malam hari si penyusup keluar untuk buang air besar dan meninggalkan toilet dengan sisa kotoran yang masih terlihat di permukaan. Ini kayak si Hussein kagak sadar-sadar gitu ya. Otomatis Hussein dan Melinda kembali bertengkar dan saling menyalahkan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah karena kotoran ya guys. Tentu saja hal itu yang diinginkan oleh si penyusup. Si penyusup lalu kembali berbuat seenaknya dengan menyimpan potongan kuku di bawah bantal tidurnya Hussein, mengencingi sendok garpu Hussein yang ia taruh di dalam toilet, serta menyimpannya kembali ke dalam laci dapur. Jahat banget guys, geli lagi. Pagi harinya ia juga memasukkan kotoran telinga dan ingusnya ke dalam botol vitamin serta Listerine milik Hussein. Karenanya Hussein mulai demam di malam hari hingga ia terbangun untuk minum obat. Si penyusup yang kaget lantas bersembunyi di atas lemari. Beruntung ia tidak ketahuan oleh Hussein yang saat itu sudah sempoyongan. Kala itu Hussein kembali tidur tanpa merasa bersalah. Si penyusup menghapus jadwal rapat dan menghabiskan tisu toiletnya. Kondisi Hussein semakin parah hingga ia tidak masuk kerja pada keesokan harinya. Lalu tiba-tiba dua orang kurir membawa freezer yang sama sekali tidak pernah ia pesan, maka berarti itu adalah ulah si penyusup. Perbuatan si penyusup semakin kelewatan ketika ia sengaja membajak handphone Hussein dengan mengirim gambar alat kelaminnya kepada atasan Hussein dong guys, yang menyebabkan ia didatangi langsung sang atasan dan memecatnya karena merasa dihina. Setelah atasannya pergi, tiba-tiba Hussein itu mendengar suara air mengalir di dapur sehingga ia mulai menggeledah rumahnya. Akhirnya baru sadar si Hussein guys. Namun ia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan si penyusup. Kemudian ia membuka kardus freezer yang membuatnya penasaran. Hussein akhirnya memanggil tukang kunci untuk menambah pengaman di pintu apartemennya, dan tentu saja hal itu hanya sia-sia dan membuat penyusup itu tidak takut sama sekali. Semakin hari kondisi kulit Hussein semakin gatal dan menyebabkan ia itu malas beraktivitas. Saking malasnya, ia juga sengaja memesan banyak pizza dan hanya makan makanan instan. Terlebih, ia tidak memiliki lagi pekerjaan kan sekarang. Suatu hari, Hussein mulai menyadari keberadaan si penyusup di bawah ranjangnya dan terjadilah keributan. Si penyusup dengan penuh emosi mengamuk dan menganggap Hussein orang jahat karena telah menipunya terkait kegiatan jual beli rumah. Jadi mulai terbuka nih kenapa penyusup itu ada di situ. Kekecewaannya tersebut yang membuat si penyusup harus hidup menggelandang bersama sang istri yang hamil. Bahkan istrinya pun pergi meninggalkannya. Ternyata itu alasan terhadap kelakuan si penyusup yang buruk dan tidak wajar, dengan tujuan Hussein harus mengalami rasanya tidak punya rumah, pasangan, pekerjaan, dan mempunyai kondisi serta pola hidup yang tidak sehat. Namun kini si penyusup mulai hidup dan menjaga kebersihan diri dan apartemen itu. Ia juga mengubah tampilannya agar lebih rapi dan mulai mencari pekerjaan serta istri dan anaknya. Sementara
Hussein itu dikurung di dalam freezer dengan 2 ekor merpati yang dulu makan di luar kini bisa masuk ke dalam apartemen untuk makan di atas freezer. Cuplikan tersebut menggambarkan bahwa 2 ekor merpati itu ialah sosok istri dan anak dari pria tersebut yang selama ini tidak mampu ia hidupi, akhirnya bisa makan di atas penindasannya sendiri. Wow, itu gila banget gak sih guys? Itu ceritanya bener-bener jahat, plot twist. Aku nggak nyangka banget gitu pas lagi nonton ini tuh akhirnya kayak gitu, tegang juga gitu, kenapa dia nggak ketahuan-tahuan dan ternyata akhirnya malah seperti itu. Ini bener-bener ceritanya wow tapi keren banget. Aku tuh salut banget sama cerita ini, untuk penulis skripnya, sutradara, semuanya keren banget sih guys. Kalau kalian suka nggak dengan video semacam ini dan film semacam ini, kalau kalian suka dan kalian ada rekomendasi buat aku untuk video-video seru dan film-film seru lainnya, boleh kalian komen di bawah sini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye-bye.